Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara terkasih, hari ini 25 Maret 2022, Hari Raya Kabar Sukacita, hari di mana Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Injil yang kita renungkan hari ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Hari ini Tuhan menjadi manusia. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33, ketika malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut Maria, karena kamu telah menemukan kemurahan Tuhan. Lihatlah, kamu akan mengandung di dalam rahimmu dan melahirkan seorang anak, dan kamu akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Nabi atau anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan memberinya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan memerintah atas keluarga Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan." Selamat Hari Raya para saudara. Kita merayakan hari ini, salah satu hari raya paling mulia tahun ini. Hari ini adalah 9 bulan sebelum Natal, dan merupakan hari di mana kita merayakan fakta atau kenyataan bahwa Tuhan Allah mengambil kodrat manusia kita di dalam rahim perawan Maria yang terberkati. Ini adalah perayaan inkarnasi Tuhan kita. Ada banyak hal untuk dirayakan hari ini, dan banyak hal yang harus kita syukuri untuk seterusnya. Pertama dan terpenting, kita merayakan fakta yang mendasar, fakta yang mendalam, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita manusia, sehingga Dia menjadi salah satu dari antara kita. Fakta bahwa Tuhan mengambil sifat manusia kita layaklah membuat kita bersuka cita dan merayakan perayaan ini dengan luar biasa. Jika kita hanya mengerti apa artinya ini, itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan. Jika kita hanya bisa memahami efek dari peristiwa luar biasa ini dalam sejarah, itu juga merupakan suatu sukacita. Namun fakta bahwa Tuhan menjadi manusia di dalam rahim perawan yang terberkati, ini adalah anugerah di luar pemahaman kita. Ini adalah pemberian hadiah dari Tuhan yang mengangkat manusia ke kodrat ilahi. Tuhan dan manusia dipersatukan dalam peristiwa yang mulia ini, dan kita harus selalu bersyukur. Kita juga melihat peristiwa ini sebagai sebuah tindakan yang mulia dari penyerahan diri yang sempurna kepada kehendak Tuhan. Kita melihat ini dalam diri Bunda Maria yang diberkati. Sangat menarik untuk dicatat bahwa Bunda Maria diberitahu bahwa ia akan mengandung seorang laki-laki, seorang putra di dalam rahimnya. Dia tidak hanya ditanya oleh malaikat apakah dia bersedia, melainkan jadi dia tidak ditanya oleh malaikat apakah kamu bersedia atau tidak, tapi dia diberitahu apa yang akan terjadi kepadanya. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena perawan Maria yang terberkati mengatakan ya kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Tidak pernah ada peristiwa di mana dia berkata tidak kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya Maria yang terus-menerus kepada Tuhan memungkinkan malaikat Gabriel mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengandung. Dengan kata lain, malaikat dapat memberitahunya apa yang telah dia katakan ya dalam hidupnya. Betapa mulianya contoh ini. Ya, dari Bunda Maria yang terberkati adalah kesaksian yang luar biasa bagi kita. Kita dipanggil untuk setiap hari mengatakan ya kepada Tuhan, dan kita dipanggil untuk mengatakan ya kepadanya bahkan sebelum kita tahu apa yang Dia minta dari kita. Hikmat ini memberi kita kesempatan untuk sekali lagi mengatakan ya pada kehendak Tuhan. Tidak peduli apa yang Dia minta dari Anda, jawaban yang sesungguhnya adalah ya. Mari kita merenungkan pada hari ini undangan Tuhan kepada kita untuk mengatakan ya kepadanya dalam segala hal. Anda, saya, kita semua seperti Bunda Maria yang terberkati, diundang untuk membawa Tuhan kita ke dunia. Tidak secara literal melakukannya, tetapi Anda dipanggil untuk menjadi alat inkarnasinya yang terus-menerus di dunia ini. Renungkanlah seberapa penuh Anda menjawab panggilan ini dan berlutut hari ini, dan belajar untuk
mengatakan ya untuk rencana yang Tuhan miliki atas hidup Anda. Mari kita berdoa bahwa kita akan menjawab ya, artinya kita menjawab untuk memilih kehendak Allah atas kita. Kita bisa melakukannya seperti Bunda Maria yang terberkati hari ini. Semoga kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.